Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya teman-teman? Eh, Hari ini kebetulan saya lagi sedang ada di wilayah Jawa Barat, di eh, daerah Bogor ya. Nah cuman memang kebetulan hari ini saya nggak bawa peralatan, tapi saya coba untuk bikin sebuah video yang kemarin seperti kita bahas di, kalau teman-teman ngikutin di Instagram saya, itu kemarin saya pernah apa namanya, sedikit ngasih ngasih clue ya mengenai ada sebuah pesan tersirat dari waktu saya sedang berkunjung ke Pelabuhan Ratu. Jadi memang di sana kemarin saya kebetulan ada satu teman yang ngajakin ke sana, ya akhirnya ya udahlah kita berangkat ke sana. Jadi sebelumnya sorry ya kalau misalkan ini suaranya juga kurang jelas, mungkin karena memang ini cuma pakai handphone saya rekamnya, saya nggak bawa peralatan apa-apa. Kebetulan lagi ada di sini, jadi saya coba untuk sempetin untuk bikin. Jadi kemarin ceritanya waktu saya sedang berkunjung ke Pelabuhan Ratu itu tepatnya di Hotel Samudra ya, di kamar 308. Jadi memang di sana saya berangkat berempat sama sahabat-sahabat saya. Lalu sesampainya di sana kebetulan kita berangkat kebetulan sudah malam ya. Lalu sampai sana sekitar jam 12 malam kebetulan, 12 kurang lah ya. Lalu kita sampai di hotel, tiba-tiba si bapak penjaga hotelnya menawarkan untuk bisa masuk ke dalam. Ya udah akhirnya kita iakan dan masuk, dischedulkan ke kamar 308 itu di jam 1 malam. Nah akhirnya kita masuk ke dalam dan di sana saya merasakan cukup sangat nyaman, tenang, dan energi memang ya kita tahu ya, energinya Bunda kan selalu akan menyejukkan hati, selalu akan berasa sekali energi kasih sayang ketika saya sampai di sana. Jadi sebelum saya masuk ke pesannya itu memang saya akan cerita sedikit perjalanan saya di sana pada saat masuk ke dalam apa namanya kamar 308 tersebut ya. Jadi di dalam pertama kali saya rasakan adalah energi kasih sayang dari Bunda itu sangat terasa sekali. Makanya kenapa di Instagram juga saya sempat apa namanya kasih caption mengenai kasih sayang. Jadi setelah itu di dalam kamar saya melihat sebuah foto-foto, ada juga sebuah lukisan yang sangat artistik ya. Dan lukisan tersebut mengandung sebuah makna yang sangat luar biasa dan mengandung mungkin bisa dikatakan kode-kode juga ya. Dan lukisan tersebut mungkin kalau orang-orang yang ngerti akan banyak mendapatkan isyarat dari sana. Dan lukisan tersebut digambar oleh Bapak Suwarno. Nah lalu setelah itu saya turun ke laut. Setelah turun dari laut saya ngobrol lah dengan bapak yang penjaga penjaga hotel yang sudah lama di situ ya. Jadi bapak itu saya tanya juga mengenai lukisan tersebut. Saya juga menanyakan mengenai sejarah hotel tersebut. Jadi bapak tersebut saya nggak mau sebut namanya bapak tersebut siapa, tapi beliau mengatakan begini waktu menceritakan tentang sejarah hotel. Dia cerita bahwa hotel tersebut didesain oleh Bapak Soekarno itu sudah sangat lengkap, termasuk ada helipad, lalu ada juga kasino di lantai 7 yang tepatnya itu anti peluru ya. Sudah sangat tua hotelnya, tapi masih cukup kokoh. Nah ketika Bapak menceritakan, memang itu hotel didesain untuk seperti Texasnya Indonesia lah di wilayah sana rencananya ya. Tapi sebelum operasional secara penuh, ternyata Bapak Presiden Soekarno pada saat itu sudah lengser. Nah setelah mendapatkan banyak cerita
sampai dengan dari dalam kamar, dari laut, hingga mendapatkan cerita dari bapak tersebut. Banyak sekali pesan yang pengen saya share kepada teman-teman semua, bahwa gini, jadi ternyata seorang Bapak Presiden Soekarno itu juga sudah mendesain, mungkin orang sekarang berpikir, wah itu tempat judi, tempat orang bersenang-senang gitu ya, tempat orang, mungkin sebagian orang berpikir itu tempat pendosa. Namun kenapa Bapak Presiden Soekarno mendesain itu ya? Ada tempat khusus untuk, ya dengan kata lain, untuk kenakalan lah gitu ya. Ada tempat khusus. Gak cuman yang baik-baik saja yang Bapak Presiden bangun. Ada hal-hal yang mungkin orang beranggapan negatif pun dia bangun. Kenapa? Karena menurut saya adalah hidup ini harus seimbang. Maksudnya gini, yin dan yang itu atau baik dan buruk itu harus selalu berdampingan, harus selalu ada. Tidak mungkin salah satunya yang ada saja, harus ada keduanya ya. Jadi keseimbangan tetap harus dijaga ya. Jadi yang baik banyak juga dibuat, yang negatif pun dikasih tempat. Mungkin maksudnya agar tidak kemana-mana, agar tidak saling menguasai. Jadi yang negatif tidak menguasai yang positif, pun begitu sebaliknya ya. Atau yang negatif tidak berusaha untuk menguasai, untuk berusaha berambisi untuk menguasai semuanya, pun juga yang positif tidak berambisi untuk menguasai semuanya. Dan setelah saya pelajari semuanya, ternyata sejak zaman dahulu pun yang merusak alam ini, yang merusak semesta ini adalah ambisi ingin menguasai sesuatu ya, bukan baik dan buruk. Karena kalau Tuhan mau, Tuhan bisa dengan sangat mudah sekali untuk menciptakan hal baik ataupun hal buruk. Namun keduanya memang Tuhan ciptakan untuk keseimbangan alam. Jadi ketika salah satunya berusaha untuk menguasai, disitulah dimulainya kehancuran. Coba silakan teman-teman cek semua sejarah, bahkan sejak zaman Nabi dahulu pun. Kaum Nabi Lut bahkan, ya kan? Mereka pun dihukum itu karena mereka sudah ingin menguasai keadaan tersebut. Jadi semua orang mau dibikin seperti itu agar lebih mudah buat mereka. Mereka ingin menguasai. Jadi sangat bijaksana sekali yang dilakukan oleh Bapak Presiden Soekarno, bahwa setiap hal, setiap unsur diberikan ruang dan tempat. Diberikan ruang dan tempat agar tidak saling menguasai. Ya kan? Jadi balancing. Jadi keseimbangan dan kasih sayang ini saat ini sudah memudar di semesta ini. Makanya memang harus selalu ada yang mengingatkan mengenai kasih sayang. Jadi kenapa kasih sayang juga itu sebagai kunci ya, untuk tidak saling menguasai. Karena semua yang terjadi pun, bencana sekalipun yang terjadi, kalau kita lihat dari sisi negatifnya, orang pasti akan berpikir, wah bencana ini adalah Tuhan menghukum, membunuh atau segala macam lah, hal-hal negatif. Namun dalam kebijaksanaan ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk menyeimbangkan alam. Pun begitu sakit, kehilangan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk menjaga keseimbangan kehidupan semesta. Jadi kita pun sebagai manusia harusnya juga meniru kebijaksanaan tersebut. Jadi semuanya harus diberikan ruang dan tempat untuk tidak saling menguasai. Kita semua hanya
Di kitab pun dijelaskan, kita semua hanya bisa mengingatkan. Biarkan hati nurani orang tersebut yang akan memilih jalannya. Saya rasa di dunia ini menurut saya tidak ada orang jahat. Yang ada hanyalah orang yang ingin menguasai. Seperti contoh gini, ketika ular memakan mangsanya, apakah dia bilang jahat? Gini, ketika manusia membunuh binatang, apakah itu jahat untuk dimakannya? Ini kan adalah bentuk kebijaksanaan semesta untuk keberlangsungan atau untuk keseimbangan. Manusia memakan tumbuhan atau manusia membunuh tumbuhan. Ini adalah bentuk dari keseimbangan. Tidak jahat. Kalau kita menguasai kebijaksanaan tersebut, kalau kita mengerti kebijaksanaan tersebut, dasarnya kasih sayang. Kita mengasihi. Contoh, ketika pohon tersebut sudah belukar di depan rumah, sangat menutupi rumah. Kalau kita biarkan, dia akan menguasai dan akan merusak rumah. Nah, karena kita sayang sama tumbuhan tersebut dan rumah, agar tidak rusak, dan tumbuhan tersebut tidak semakin ditempati dengan hal-hal yang lain-lainnya, diperindah. Ini kan bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang kita untuk memperindah tumbuhan tersebut. Pohon tersebut kita potong, kita tebang, kita rapihkan. Ini adalah bentuk kasih sayang kita untuk menjaga rumah dan pohon tersebut agar tetap indah. Ya. Inilah kebijaksanaan semesta yang diajarkan sama kita semua, namun kitanya menurut saya masih belum memahami kebijaksanaan tersebut. Makanya kasih sayang dan keseimbangan alam ini terus memudar. Nah, saya harap sedikit pesan ini yang saya dapatkan kebetulan pada saat saya berkunjung ke sana. Pesan tersirat ini mudah-mudahan kita semua bisa memaknainya secara bijaksana pula. Saya juga hanya ingin share, hanya ingin menyampaikan saja. Itulah yang disampaikan secara tersirat kepada saya pada saat itu. Jadi di dalam istilahnya kalau para spiritualis mengenal Kanjeng Ibu Laut Selatan pun, beliau baik, namun beliau punya manajemen tuh, punya manajemen yang mengurus kebaikan, mengurus pesugihan, mengurus dan segala macam kata bengeknya lah ya. Kenapa semua diberikan? Apa Kanjeng Ibu jahat? Menurut saya tidak. Toh beliau tidak ingin menguasai semesta ini. Beliau meniru sifat Tuhan yang bijaksana atas dasar kasih sayang. Dan harusnya kita pun sebagai umat juga mulai bisa untuk sedikit demi sedikit meniru hal tersebut, bahwa yang kita lakukan atas dasar kasih sayang ya kepada semesta, bukan lagi ambisi untuk menguasai sesuatu ya, menguasai karena ketika orang ingin menguasai sesuatu itu udah pasti nantinya akan ada nafsu ambisi yang terus menerus membuat dia berpikir pendek dan menghalalkan segala cara. Kalau dasarnya kasih sayang, itu akan berbeda. Dia akan berpikir berkali-kali lipat. Akan terus menjaga keseimbangan. Ya. Nah, itulah yang memang harus kita pelajari, kebijaksanaan hal tersebut. Jadi kebijaksanaan yang Tuhan ajarkan melalui kehidupan di semesta ini harusnya kita tiru. Ya. Itulah teman-teman pesan tersirat yang saya dapatkan pada saat saya berkunjung ke Pelabuhan Ratu di kamar 308, ke laut lalu dan sebagainya. Ini pesan ini memang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa memahami ini semua. Ya. Mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya tidak banyak-banyak, saya juga tidak merasa benar saya katakan. Mohon maaf, ini kualitas videonya mungkin tidak bagus dan suaranya juga, audionya juga tidak bagus karena memang saya hanya menyempatkan membuat ini tanpa peralatan yang memadai, hanya menggunakan handphone tanpa mikrofon. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini, teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.